Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Main Chess. Kalau kemarin kita sudah belajar melakukan sekak, nah sekarang kita belajar bagaimana kita itu melindungi raja kita dari sekak. Nah, yang pertama, ini dalam posisi seperti ini menteri hitam melakukan sekak terhadap raja putih ya. Nah, untuk menghindari sekak atau melindungi raja, kita bisa menggeser raja ke F1 atau ke D1. Nah, kalau ke sini bisa ke F1 ya. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau posisinya seperti ini? Lihat, ini Menteri Hitam melakukan sekak atau menyerang Raja Putih ya. Nah, Raja Putih itu hanya bisa menjangkau ini di sekitaran titik-titik ini ya. Kalau kita misalnya pindahkan ke B5, itu tidak mungkin karena masih dalam jangkauan kuda. Seperti itu. Di D5 pun juga sama, masih dalam jangkauan kuda. Kita tidak bisa memindahkan raja ke daerah dalam jangkauan kuda. Bagaimana kalau ke C5? C5 juga masih dalam jangkauan menteri, sehingga kita tidak bisa memindahkan di situ. Begitu juga di D4, masih dalam jangkauan gajah. Oleh karenanya, yang tepat kita pindahkan raja ke B4. Nah, seperti itu. Nah, ini raja di posisi H3 itu terserang atau disekak oleh benteng di H7 ya. Nah, kita melihat posisi ini, itu raja tidak bisa kemana-mana ya. Di H2 masih dalam jangkauan benteng di H7. Begitu juga di G3 atau di G2 itu juga masih sama. Salah satu jalannya, bukan salah satu ya, satu-satu jalannya yaitu dengan cara kita menutup menggunakan benteng putih di H4. Nah, seperti itu. Nah, ini yang keempat, raja disekak oleh gajah hitam di D5. Bagaimana agar raja ini terlindungi dari ancaman sekak? Nah, kalau kita melihat posisi ini, tidak mungkin kita memindahkan raja di posisi A3, karena itu masih dalam jangkauan kuda. Begitu juga ketika kita memindahkan raja di A1 juga tidak mungkin. Tidak mungkin juga raja dipindahkan di posisi B3 karena posisi ini masih dalam garis serang gajah hitam ya. Oleh karenanya jalan untuk melindungi raja adalah kita memakan gajah hitam menggunakan kuda. Nah, seperti itu. Nah, ini bagaimana? Raja dalam posisi diserang atau disekak oleh kuda hitam di F3. Kalau kita melihat posisi raja seperti ini, raja nggak bisa kemana-mana ya. Oleh karenanya, ini pasti kuda hitam harus kita makan. Makannya pakai apa? Apakah pakai pion? Tidak mungkin. Karena ada menteri hitam di posisi E8. Dimana kalau kita makan kuda tadi menggunakan benteng, maka posisi dari raja akan terbuka. Maka tidak mungkin kita menggunakan cara itu.
Nah, cara yang tepat adalah kita menggunakan kuda untuk memakan kuda hitam di F3. Seperti itu. Nah, ini bagaimana? Raja ini dalam posisi sekak atau diserang oleh kuda hitam di posisi F4. Nah, agar Raja Putih ini terlindungi, ini tidak mungkin ya kita pindahkan dalam apa? Jangan di sini. Tidak mungkin. Di sini mungkin. Apalagi di sini juga tidak mungkin. Kita kembali atau memundurkan Raja Putih ke E2 juga tidak mungkin karena itu masih dalam cawan kuda. Kalau kita menggunakan pion, kuda ini juga tidak mungkin karena ada benteng hitam di H3. Nah, jalan satu-satunya adalah memindahkan raja ke E4. Seperti itu. Nah, kalau posisi ini bagaimana? Kita lihat posisi ini ya. Itu raja dalam posisi disekak oleh gajah hitam di G7. Nah, ketika kita mau memindahkan raja, mau ke C2 itu juga masih dalam jangkauan menteri hitam ke B3 apalagi ya, ke C4 juga sama. Mau ke B2 juga masih sama dalam garis serang gajah hitam. Begitu juga di D4. Oleh karenanya, jalan satu-satunya yaitu menutup jalan serang dari gajah hitam dengan menggunakan kuda di E5. Oke, seperti itu. Bagaimana cara kita itu melindungi raja dari sekak. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.